Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentu dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang baik, benar serta bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya hidup kita dapat menjadi kesaksian, contoh, inspirasi dan teladan bagi sesama, serta hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali akan menyampaikan kepada kita topik khotbah terkait dengan menghadapi masalah dan penderitaan dalam hidup. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan menarik, karena kita tahu hidup kita hidup yang tidak lepas dari apa yang disebut dengan masalah, tantangan, dan pergumulan kehidupan. Sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindunganmu sepanjang waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar ya Bapa, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, beri hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu yang kami saksikan dan dengarkan dapat menjadi bekal rohani bagi kami dalam menjalani kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulasan kita kali ini secara spesifik merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya dengan mengangkat satu topik, bagaimana keluarga Elimelek menghadapi masalah dalam hidup. Saya ulangi kembali, bagaimana keluarga Elimelek menghadapi masalah dalam hidup. Oleh karena itu saya mengajak kita membuka Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja dulu. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pembelajaran yang sangat penting dan berharga yang boleh kita petik dari peristiwa yang dijalani dan dihidupi oleh Elimelek bersama dengan keluarganya. Saya ingin tandaskan dan tegaskan kepada kita, Alkitab ini ditulis yang pertama untuk menjadi contoh, teladan, inspirasi bagi kita ketika hal itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang benar. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara,
ketika hal itu sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang perlu kita hindari, kita jauhkan, dan jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Yang positifnya kita lakukan, yang negatifnya kita hindari atau jauhkan. Ini merupakan sikap yang perlu untuk kita miliki dalam hidup kita. Nah, sekarang ini ada apa dengan keluarga Elimelek? Keluarga Elimelek di sini dikatakan oleh karena terjadi kelaparan di tanah Israel, termasuk di Betlehem, salah satu bagian dari wilayah Israel. Maka Alkitab berkata dengan tegas, ayat 1 bagian B, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Perhatikan baik, yang pergi di sini di mana sangat ditonjolkan adalah seorang dari Betlehem Yehuda, yaitu Elimelek. Elimelek ini yang menjadi tanda petik koordinator, pemimpin yang memimpin dan mengarahkan mereka untuk pergi dari tanah Israel, secara spesifik dari Betlehem Yehuda, dan mereka meninggalkan itu serta pergi ke tanah Moab dengan maksud dan tujuan untuk tinggal menetap di sana. Saudara yang dikasihi itu oleh Tuhan, ketika Elimelek mengambil langkah untuk pergi dari Betlehem Yehuda, meninggalkan Betlehem dan menuju ke daerah Moab, di sini ada mutiara kebenaran yang perlu kita mengerti dan pahami. Ada dua hal yang menjadi sikap dari Elimelek bersama keluarganya menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup mereka, baik itu di tanah Israel ataupun secara khusus di Betlehem Yehuda. Yang pertama yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita, keluarga Elimelek, secara khusus Elimelek sebagai pemimpin dalam keluarga, mereka tidak melakukan yang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, keluarga Elimelek ini, mereka sebenarnya tahu apa yang benar, tapi mereka tidak melakukan apa yang benar itu. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, ada hal benar yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini merupakan satu sikap yang keliru dan salah ketika seseorang diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, dan penderitaan dalam hidup. Saya ulangi kembali, ini merupakan sesuatu yang serius. Ketika seseorang berada atau diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, persoalan, penderitaan dalam hidup, kalau tidak melakukan apa yang benar, yang seharusnya mereka harus lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saya jujur berkata kepada kita semua, kebanyakan kita gagal di dalam konteks ini, dalam menghadapi atau menyikapi sebuah masalah dalam hidup. Kita tahu apa yang benar dan kita tidak melakukan apa yang benar itu. Ini masalah. Dan yang kedua nanti Bapak Ibu Saudara, kita tahu hal itu salah, tapi kita melakukan apa yang salah itu. Ini merupakan sikap yang salah dalam menghadapi masalah. Saya ulangi kembali supaya terpatri masuk di dalam hati dan pikiran kita. Ketika menghadapi masalah, ada sikap orang Kristen yang mencontoh meneladani keluarga Elimelek ini, di mana mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak melakukan apa yang benar tersebut, yang seharusnya harus mereka melakukan apa yang benar itu.
Saudaraku dikasihi Tuhan, seseorang yang menutup diri atau mengeraskan hati untuk tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan apa seharusnya mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar, maka mereka akan tetap berada di dalam masalah itu sendiri. Tidak akan menemukan solusi yang benar, solusi yang terindah, solusi yang terbaik, karena mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak melakukan apa yang benar tersebut. Kira-kira Bapak Saudara nangkap nggak ini? Saya ulangi kembali. Keluarga Elimelek ini ketika terjadi kelaparan di Betlehem Yehuda, ada sebenarnya yang mereka harus lakukan. Dan yang mereka harus lakukan itu sesuatu yang benar, tapi mereka tidak melakukannya. Justru sebaliknya nanti, apa yang seharusnya mereka tidak perlu lakukan, mereka lakukan, mereka eksekusi, mereka kerjakan. Dan hal itu membuat mereka jauh meleset dan menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Saya berharap Bapak Saudara menangkap apa yang saya maksud. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga Elimelek ini tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga mereka mengambil keputusan yang salah dalam menghadapi masalah dan kesukaran dalam hidup, yaitu kelaparan yang terjadi di tanah Israel atau kelaparan yang terjadi di Betlehem Yehuda. Apa yang mereka tidak lakukan yang benar itu? Yang pertama, ini yang benar, yang mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak lakukan. Yang pertama adalah mereka tidak melakukan introspeksi, koreksi, dan evaluasi diri. Saya kasih tahu ini masalah yang serius bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini diperhadapkan dengan sebuah kesukaran, dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah penderitaan, dengan sebuah persoalan dalam hidup, saya kasih tahu, ketika masalah itu terjadi, ketika penderitaan itu menimpa kita, ketika persoalan itu melilit, membelenggu hidup kita, yang perlu kita lakukan pertama adalah bagaimana kita mengintrospeksi, mengevaluasi, mengoreksi diri kita dengan segala kerendahan hati. Saya kasih tahu, orang Kristen yang tidak suka memberikan introspeksi, evaluasi, koreksi kepada diri, orang itu akan selalu merasa berada di jalan yang benar, berada di dalam apa yang menyenangkan Tuhan menurut pikirannya, padahal sudah jauh meleset dan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya atau sebenarnya Elimelek ini bersama dengan Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion, termasuk orang-orang yang ada di Israel, di tanah Israel dan di Betlehem secara spesifik, karena disoroti di sini adalah keluarga Elimelek. Saya mau kasih tahu dan ingatkan, langkah pertama yang sebenarnya harus mereka lakukan ketika kelaparan terjadi di tanah Israel, ketika kelaparan terjadi di Betlehem Yehuda, yang harus pertama-tama dan yang utama mereka lakukan adalah introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri. Tuhan, kenapa terjadi kelaparan di tanah Israel? Kenapa terjadi kelaparan di Betlehem? Padahal tanah Israel adalah tanah yang baik dan luas, tanah yang berlipat-lipat susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa tanah Kanaan, tanah Israel yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan atas anugerahnya kepada bangsa Israel, kenapa terjadi kelaparan? Berikutnya, kenapa di Betlehem yang adalah rumah roti, gudang dan lumbung roti, kok terjadi kelaparan? Tidak masuk akal, aneh dan asing ini peristiwa. Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh
orang-orang Israel yang perlu dilakukan oleh orang-orang Betlehem Yehuda secara spesifik dan khusus yang perlu dikerjakan dan dilakukan oleh keluarga Elimelek adalah mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mengoreksi diri dengan sebuah pertanyaan. Ada apa ya Tuhan? Kenapa terjadi kelaparan di Betlehem rumah roti ini? Kenapa terjadi kelaparan? Perlu pertanyaan itu secara tulus, secara sungguh-sungguh, secara ikhlas dan hati yang murni untuk kita tanyakan kepada diri kita. Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku mengalami itu? Kenapa ada masalah? Kenapa ada pergumulan? Kenapa ada persoalan? Kenapa ada penderitaan dalam hidupku? Kenapa? Itu penting supaya menuntun kita, mengarahkan kita, mengadakan introspeksi, evaluasi diri, sehingga kita menemukan akar pergumulan, akar persoalan, kenapa hal itu menimpa kehidupan kita. Saya kasih tahu dan tegaskan, ini adalah perkara yang serius, sifatnya urgent, sifatnya mendesak. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, mari dengan rendah hati, peristiwa, masalah, pergumulan, kesesakan, penderitaan, persoalan kita hadapi, menuntun kita untuk datang dengan rendah hati, introspeksi, evaluasi diri kepada Tuhan. Ini kekeliruan sikap yang salah yang dimiliki oleh keluarga Elimelek ketika menghadapi kelaparan yang terjadi di tanah Israel, kelaparan yang terjadi di Betlehem. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka tahu bahwa apa yang seharusnya mereka lakukan itu sesuatu yang benar di mata Tuhan. Yang pertama, mereka tidak melakukan introspeksi atau koreksi evaluasi diri. Saya sampaikan dan tegaskan saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam pergumulan masalah kehidupan, ajaklah suamimu, ajaklah istrimu, ajarlah anak-anakmu, keluarga kecilmu, berembuk bersama, merenungkan bersama apa yang telah kita lakukan, di mana penyimpangan kita, di mana kekeliruan kita, di mana kesalahan kita. Perlu bertanya demikian. Karena apa? Karena ternyata dari hasil pembelajaran eksplorasi Alkitab yang telah kita lakukan di dalam 2 bagian sebelumnya, ternyata penyebab dari tanah Israel, Betlehem itu mengalami kelaparan karena mereka ada di dalam dosa. Mereka ada dosa. Dosa itu penghalang berkat. Ketaatan itu adalah pembuka berkat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mereka lakukan, yang keluarga Elimelek lakukan, yang pertama adalah mereka tidak mengadakan introspeksi evaluasi diri. Saya ulangi kembali Bapak Ibu Saudara, siapapun dan dimanapun berada. Sebelum kita meninggalkan tahun 2022 ini, di mana hari ini tanggal 30, besok tanggal 31, hari Minggu kita sudah masuk kepada tanggal 1 Januari 2023. Saya ingin mendorong, memotivasi kita semua. Mari ketika kita menjalani kehidupan ini, ada masalah yang sedang terjadi, ada masalah yang akan kita hadapi, ada pergumulan, tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Saya mau kasih tahu, ketika masalah, penderitaan, pergumulan itu ada dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, kehidupan kita semua, mari kita belajar untuk introspeksi, evaluasi, koreksi diri. Karena salah satu sikap yang salah menghadapi masalah adalah kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan yang benar itu. Hal itu akan mempersukar, hal itu akan mempersulit diri kita di dalam mengatasi dan menghadapi masalah itu. Pertama, mereka tidak melakukan introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Yang kedua, yang terjadi adalah di mana Elimelek tidak berdoa terlebih dahulu sebelum memutuskan atau mengambil keputusan untuk pergi ke Moab.
Saya kasih tahu, selain introspeksi evaluasi diri, kenapa aku mengalami ini dan itu, pergumulan dan masalah penderitaan dalam hidup. Tapi yang kedua, ini seringkali diabaikan oleh orang-orang Kristen. Langsung tergesa-gesa, langsung terburu-buru, mengambil sebuah keputusan. Padahal keputusan itu sangat mutlak menentukan arah hidup kita ke depan. Tapi karena kita ini orang yang tidak punya pertimbangan yang matang, maka kita segera mengambil keputusan sebelum kita berdoa, memohon petunjuk, bimbingan, pimpinan, pertimbangan Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih tahu, saudara dan saya, kita semua memiliki kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Hanya Tuhan kita lah yang disebut dalam Alkitab Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah kita tahu secara lengkap dan sempurna masa lalu yang telah lewat. Allah tahu secara lengkap dan sempurna masa kini dalam realita kenyataan yang kita jalani hidupi. Dan Allah tahu dengan sempurna masa depan, besok, lusa, tahun depan, sepanjang tahun 2023. Allah tahu dengan sempurna. Karena itu, mari kita belajar sebelum mengambil keputusan. Berdoalah sungguh-sungguh. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Orang Batak bilang, amani huma rojor makabola hudonna, amani huma laput tata idahanna. Artinya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi didasari dengan emosi dan kemarahan mengambil keputusan. Saya kasih tahu, orang itu akan mengalami dampak yang lebih besar. Makanya Amsal 19 ayat yang kedua berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kalau tergesa-gesa mengambil keputusan, saya kasih tahu, keputusan yang kita ambil sangat menentukan akan jadi apa kita nanti. Saya ulangi kembali dengan kalimat yang lebih lengkap. Keputusan yang kita ambil sekarang ini, ketika hal itu keputusan yang benar, didasari dengan pertimbangan yang matang, maka hal itu akan berpengaruh secara benar untuk masa depan kita. Tetapi sebaliknya, keputusan yang gegabah kita ambil sekarang ini dengan cara terburu-buru, dengan cara tergesa-gesa, dengan emosi, dengan kemarahan, diwarnai dengan kecemasan, kekecewaan, kepahitan, keputusasaan, tawar hati, ketakutan yang melanda. Kita ambil keputusan. Saya mau kasih tahu, itu sesuatu yang akan membahayakan di depan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin tegaskan hal ini kepada kita. Jangan langsung terburu-buru mengambil keputusan. Begitu masalah datang kepada kita, begitu kelaparan dihadapi oleh keluarga Elimelek, mereka langsung mengambil keputusan. Segera terburu-buru, tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang pertama tadi, tanpa introspeksi diri, tanpa koreksi, evaluasi diri. Yang kedua, mereka segera terburu-buru mengambil keputusan tanpa meminta petunjuk dan pertimbangan dari Tuhan melalui berdoa kepada Tuhan. Saya kasih tahu, ini sesuatu yang sangat salah dan keliru ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Saya ingatkan, tolong praktekkan masing-masing di dalam kehidupan realita kenyataan kehidupan kita hari lepas hari. Praktekkan hal ini. Ketika masalah datang, mari langsung belajar introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Saya kasih tahu, ini solusi yang sangat baik. Solusi yang sangat indah. Ketika masalah menghadapi kita, saya sudah sampaikan kemarin, jangan mengada-adakan yang tidak ada. Jangan meniadakan yang ada. Kalau ada, bereskan. Kalau ada, mari koreksi, evaluasi, introspeksi diri. Kalau tidak ada, sudah tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Di sana tangan Tuhan akan kita lihat bagaimana Dia berbuat dan berkarya menolong dan menopang kita. Tetapi yang kedua, seringkali kita gagal mempraktekkan ini. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
Kadangkala saya ditegur oleh Tuhan di dalam hati nurani saya yang terdalam ketika menghadapi sebuah masalah. Seringkali kita ini langsung panik. Kita ini langsung tergesa-gesa, terburu-buru. Maka contoh, anak kita sedang sakit. Anak kita sedang sakit tentunya tidak baik-baik saja kan. Kita cemas, kita khawatir, itu wajar secara manusia. Tapi kadangkala di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, kecemasan kita tidak mencoba untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak punya pertimbangan meminta petunjuk Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan melalui doa-doa kita. Tapi kita langsung meninggalkan hal itu, kita segera pergi ke rumah sakit. Saya tidak anti masuk rumah sakit, anak saya pun sering masuk rumah sakit. Kalau kita sudah doakan dengan sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan dan belum sembuh, Tuhan juga bisa pakai tangan dokter untuk menyembuhkan mereka. Tapi yang ingin saya tegaskan saat ini Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya konfirmasi kepada kita, ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita, yang pertama, jangan teladani keluarga Elimelek di mana kelaparan terjadi. Mereka langsung mengambil keputusan tinggalkan Betlehem rumah roti dan menuju kepada Moab. Mereka tidak introspeksi diri. Siapapun Bapak Ibu Saudara, ketika masalah menimpa hidup kita, belajarlah untuk introspeksi, evaluasi diri. Belajarlah hal itu. Dan yang kedua, dahulukan melakukan perkara rohani, yaitu berdoa kepada Tuhan. Mohon pertimbangan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Yesus sebenarnya telah memberikan contoh teladan yang sempurna kepada kita terkait dengan berdoa ini. Kenapa? Karena Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia benar-benar menjadi contoh teladan inspirasi bagi kita dalam hal berdoa. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Lukas 6 ayat 12-13. Yesus itu naik ke bukit dan di sana dia berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Perhatikan baik. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Setelah itu baru Yesus memilih murid-muridnya. Yesus mau mengambil keputusan yang sangat penting dalam tonggak sejarah dunia, di mana master plan Allah akan dilanjutkan nanti oleh murid-muridnya. Yesus merasa perlu untuk berdoa semalam-malaman karena besoknya dia akan mengambil keputusan yang sangat penting, memilih murid-muridnya yang akan menjadi rasul penerus dari rencana besar Allah di tengah-tengah dunia. Dia berdoa terlebih dahulu semalam-malaman, meminta petunjuk dan pertimbangan dari Bapaknya. Dia bergantung kepada Bapaknya karena memang Yesus datang dalam keberadaan sebagai manusia, mengerjakan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Ini penting Bapak Ibu. Tolong kalau di 2022 ini kita sering lecehkan, pandang sebelah mata, remehkan dan rendahkan hal ini. Ketika menghadapi masalah, langkah pertama yang tidak boleh dicontoh dari keluarga Elimelek ini adalah mereka tidak melakukan apa yang benar, yang seharusnya mereka lakukan, tidak mereka lakukan. Apa itu? Pertama, di tengah-tengah kelaparan itu mereka tidak introspeksi diri. Tidak koreksi, tidak evaluasi diri. Yang kedua, mereka tidak berdoa meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan terlebih dahulu di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung di pikiran mereka itu adalah bagaimana solusinya, jalan keluarnya, secara terburu-buru, secara tergesa-gesa. Saudara dikasihi Tuhan, perkara-perkara rohani yang kita lakukan menghadapi masalah kita, sebenarnya kita lebih safety, lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang kalau kita sudah mendahulukan perkara-perkara rohani itu kita lakukan. Satu, perkara rohani introspeksi. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu terbuka kepada introspeksi, evaluasi dan koreksi diri. Yang kedua, orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan adalah orang yang selalu belajar. Sebelum memutuskan melakukan sesuatu, orang itu terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sangat disayangkan dengan kehidupan dari seorang Elimelek. Ketika kelaparan terjadi, dia bersama keluarganya tidak introspeksi diri. Dia dan keluarganya tidak berdoa terlebih dahulu mohon petunjuk pimpinan pertimbangan Tuhan. Tidak, tergesa-gesa mereka langsung buru-buru meninggalkan Betlehem Yehuda. Dan sangat disayangkan. Kemarin saya sudah menjelaskan, Betlehem artinya rumah roti, lumbung atau gudang roti. Elimelek artinya adalah Allah adalah raja. Itu Elimelek. Naomi artinya menyenangkan. Malon artinya sakit-sakitan. Kilion artinya merana. Saudara dikasih Tuhan. Orpa artinya rusa betina. Ruth artinya adalah cantik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sangat disayangkan dengan Elimelek. Perhatikan baik. Elimelek itu arti namanya Eli. Eli lama sabaktani. Eli Allahku Allahku Eli. Melek itu raja. Elimelek Allah adalah raja. Nama Elimelek boleh Elimelek, tapi hidupnya tidak sesuai dengan namanya. Kalau Allah adalah raja, kalau Allah adalah Tuhan dalam hidupnya, kenapa dia tidak dirajai, dikuasai oleh Tuhan dengan cara melakukan pertama introspeksi diri, yang kedua berdoa terlebih dahulu. Orang yang menjadikan Allah sebagai raja penguasa dalam hidupnya, orang itu akan menjalankan langkah-langkah rohani di dalam menghadapi masalah dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, iya, saya perlu tanggapi saudaraku yang bergabung di sini. Roli mahu, mantap Yesus berdoa kepada Bapa atau Allah. Iya, dalam keberadaan eksistensi sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana roh jiwa tubuhnya adalah manusia, makhluk Allah, sangat dan mutlak bergantung kepada Bapa. Tetapi Yesus yang dikenal dimengerti orang Kristen sebagai yang ilahi dalam eksistensi sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Firman itu punya daya cipta. Jadi firman bukan ciptaan. Yang diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai yang ilahi, bukan natur manusia Yesus yang roh jiwa tubuhnya dikandung Bunda Maria, tapi ada praeksistensi di dalam dirinya sebagai firman. Firman itulah yang dianggap dan diyakini orang Kristen sebagai yang ilahi. Kalau manusianya itu ada takut, manusianya ada lapar, manusianya ada haus, manusianya dikitan atau disunat, manusianya berpuasa dan lapar, manusianya mati, manusianya berdosa. Tidak ada salah itu dalam kekristenan, tapi engkau gagal paham. Masa orang Kristen menyembah manusia? Orang Kristen tidak ada menyembah manusia, tapi menghormati manusia, yes. Apalagi dia rela sebagai pribadi yang suci, rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib demi menebus manusia dari dosa. Masa tidak pantas untuk dihargai, dihormati, dikagumi? Tidak salah. Yang disembah oleh orang Kristen bukan manusia Yesus yang mati itu yang disembah, tapi eksistensi keberadaan sebagai yang ilahi. Itu yang disembah. Tapi engkau tidak paham itu. Saya tanya dulu kepada saudaraku Roli Mahu. Bagimu firman itu, kitab suci itu kekal atau fana? Ciptaan atau pencipta? Firman itu. Firman itu bagimu, kitab sucimu itu kekal atau fana? Kalau jawabanmu fana, itu terkait dengan kertasnya. Karena kertas itu dari pabrik Leces Probolinggo. Kertasnya bisa terbakar, kertasnya bisa basah, kertasnya bisa rusak. Tapi kontennya, isinya tidak. Manusia Yesus bisa mati, bisa lapar, bisa berdoa, tapi eksistensi sebagai firman tidak. Jadi yang diyakini orang Kristen, pribadi yang kekal itu, yang sudah ada sebelum Abraham ada, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, itu keberadaan bukan sebagai manusia.
Makanya nanti ada orang-orang di luar kekristenan yang gagal paham. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Gak pakai baju lagi. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Kalau begitu siapa Tuhannya Adam, Tuhannya Hawa, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Nuh, siapa? Saya kasih tahu, Yesus itu Tuhan, bukan nama. Yesus itu Tuhan, gelar, jabatan, kepenguasaan. Kok Tuhan mati? Tidak bisa Tuhan mati, karena jabatan tidak bisa mati. Itu nangka maksudnya ya. Jadi, saudaraku, Roli Mahu ini mantap kata dia, karena menurut dia, bodoh orang Kristen ini, karena masa disembah yang berdoa kepada Bapa. Kami juga tidak menyembah yang berdoa kepada Bapa. Yang kami sembah adalah keberadaannya sebagai firman yang ilahi, yang menciptakanmu, menciptakanku, menciptakan kita, menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada, lewat firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak mungkin ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu maksudnya. Oke, sangat disayangkan Elimelek ini, namanya adalah Allah adalah raja. Tapi dia tidak menempatkan Allah sebagai raja dalam hidupnya. Buktinya ketika kesukaran, ketika kelaparan, ketika masalah terjadi, dia tidak introspeksi dengan rendah hati, evaluasi diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia tidak berdoa meminta pertimbangan, petunjuk, tuntunan pimpinan Tuhan. Saya kasih tahu, ini adalah sesuatu yang salah dan keliru. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Keluarga Elimelek, termasuk secara khusus Elimelek karena dia kepala keluarga, mereka tidak melakukan yang benar. Yang mereka tahu ada yang benar, tapi mereka tidak melakukan yang benar itu. Saya ingin tegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik. Saya sudah pernah sampaikan ini. Ada orang berkata begini kepada saya. Pak Pendeta tadi kan memimpin doa syafaat. Ya, saya bilang. Mohon maaf Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Apa yang Pak Pendeta doakan saya tidak sependapat. Kenapa? Di mana salah letak kesalahan doa saya? Karena Pak Pendeta berkata, kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang punya banyak kekurangan, kelemahan Tuhan. Seringkali menyimpang dari kehendak-Mu, dari firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Itulah isi doa saya. Dan orang yang bertanya kepada saya sekaligus berdebat, berdiskusi dengan saya. Dia berkata, aku tidak sependapat karena aku tidak ada salah. Aku tidak berdosa. Aku tidak punya kekeliruan. Aku benar. Aku tidak sependapat dengan doa Pak Pendeta. Oh begitu ya, saya bilang. Oke, kalau begitu, jalan keluarnya hanya satu, saya bilang. Apa Pak Pendeta? Satu ayat yang saya kutip. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan di dalam diri kita sebenarnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau ada di antara bagi saudara merasa diri paling benar, tidak berdosa, saya kasih tahu, kita sebenarnya sedang membuat Allah, mengklaim Allah, menuduh Allah pendusta, pembohong. Benarkah Allah pendusta, pembohong? Oh tidak. Kita yang memang merasa diri benar, sebenarnya kita orang berdosa. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tokoh sebesar apapun, tokoh sebanyak apapun pengikutnya di dunia ini, semua orang-orang berdosa, ada dalam perhambaan perbudakan dosa, kecuali Yesus. Makanya Yesus layak menjadi juru selamat, karena dia pribadi tidak berdosa, maka layak dan pasti yakin ada garansi dan jaminan. Dia ketika mati di kayu salib menebus manusia dari dosa, pantas dan layak, karena dia pribadi tidak berdosa, datang menebus menyelamatkan orang berdosa. Siapapun yang kau sanjung tinggi, engkau muliakan, engkau hormati dalam hidupmu, apakah dia masih hidup atau sudah almarhum dan sekarang masih dalam kuburan, sebesar apapun ketokohannya, sebanyak apapun pengikutnya, saya mau kasih tahu, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, imam boleh banyak, raja boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu,
Yesus Kristus Tuhan. Bukalah hati, percayalah kepadanya. Karena suatu saat engkau akan dituntut pertanggungjawaban. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut sujud menyembah. Engkau punya lidah enggak? Roli mahu. Punya lidah enggak? Punya lidah dong. Punya lutut enggak? Punya lutut. Setiap lidah. Siapapun di dunia ini. Yang masa lalu, masa kini, masa datang. Punya lidah, punya lutut. Ada saatnya Yesus sebagai hakim yang adil akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati akan dibangkitkan dan orang yang mati akan dihakimi. Kenapa engkau masuk neraka? Aduh, kenapa masuk neraka? Karena aku tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Aku sudah keliru selama ini. Ya udah, masuk neraka. Kira-kira demikian simpelnya pengadilannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akhirnya menjawab orang itu yang berkata, aku tidak terima doamu Pak Pendeta. Karena doamu salah dan keliru. Saya buka ayat kepada dia Bapak Ibu Saudara. Ini ayat hafalan untuk kita hari ini. Mari buka bersama saya Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali ya. Hari ini saya terlambat, tadi malam, sudah tengah malam nyampe ke rumah. Dari rumah keluarga. Jadi mohon maaf Bapak Saudara ya, ini bukan merupakan kebiasaan. Mohon maaf ya Ibu Jacqueline, Ibu Dina Sisi, teman-teman yang lain. Terlambat saya mulai. Waduh, memang ya itulah. Jadi dengarkan baik Bapak Ibu, memang ternyata ada saatnya waktu kita untuk keluarga. Selama ini kan fokus saya kan di live, di pelayanan, melayani Bapak Ibu Saudara. Tapi saya juga harus bagi. Itu mah pendeta sok rohani. Melayani terus live, melayani terus di gereja, melayani terus di sini, di situ. Tapi keluarga tidak peduli. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya tetap punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Saya tadi malam karena begitu indahnya diskusi, cengkerama, berbagi cerita, berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain. Sampai tengah malam pulang Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika pagi-pagi saya memang coba kejar tadi. Ternyata terlambat Bapak Ibu Saudara. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, terlambat tadi sudah jam 7 lewat. Sehingga saya lihat memang penontonnya jadi berkurang karena sudah sangat terlambat Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya. Mohon pengertiannya dalam hal ini. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 17. Sudah? Ini ayat hafalan untuk kita ya. Yakobus 4 ayat 17. 2 ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nangkap kalimat ini. Seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah dalam istilah teologi yang disebut dengan dosa pasif. Dosa pasif. Dosa pasif artinya kita tahu sesuatu itu benar dan sebenarnya harus kita lakukan, harus kita kerjakan, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Akhirnya saya menyampaikan secara telak kepada orang itu. Karena dia membusungkan dada angku dan sombong. Aku tidak setuju dengan doa Pak Pendeta. Pak Pendeta berkata, ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni kelalaian kami. Saya katakan demikian, dia berkata, aku tidak berdosa, aku tidak setuju dengan doamu Pendeta. Dia merasa diri benar. Saya tunjukkan ayat ini, saya katakan, adakah sesuatu yang benar yang Bapak sudah tahu, tapi Bapak tidak lakukan? Ada enggak? Waduh, Pak Pendeta, banyak kata dia. Kalau Bapak tahu apa yang benar, Bapak tidak lakukan, Bapak berdosa enggak? Kok beda dari biasanya ini, kata dia. Pak Pendeta, kok aneh ini? Biasanya kita berdosa kan karena melakukan sesuatu kan. Misalnya mencaci maki orang, misalnya menghina orang, misalnya mencuri, misalnya korupsi. Bukannya itu dosa Pak Pendeta? Bukan hanya itu. Dosa itu adalah kita tahu apa yang benar. Dan kita sebenarnya harus melakukan yang benar itu. Tapi kita tidak melakukan. Kita berdosa. Akhirnya Bapak itu minta maaf. Pak Pendeta, mohon maaf, ternyata saya orang berdosa. Nah, itu baru benar. Itu baru jujur.
Saya ini pun orang yang berdosa karena saya tahu ada banyak hal yang baik yang harus aku lakukan, tapi aku belum melakukan. Makanya keselamatan itu anugerah, bukan karena kesempurnaan kita. Memang Tuhan kehendaki kita supaya makin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Sampai kapan? Selama hayat di kandung badan. Sampai kapan? Sampai wajah cerminan Kristus, karakter Kristus, sifat watak Kristus mewarnai kehidupan kita. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, keluarga Elimelek ini, mereka itu menghadapi masalah. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tahu dan mengerti apa yang benar. Mereka tidak lakukan. Apa itu? Pertama, mereka tidak introspeksi diri. Saya ingin sampaikan, tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, sebelum meninggalkan tahun ini 2 hari lagi, kurang 2 hari, masuk ke tahun yang baru, belajarlah dengan rendah hati, selalu punya sikap untuk rendah hati, introspeksi, evaluasi, koreksi diri. Itu penting. Orang yang sudah merasa diri benar, orang itu tidak perlu berubah. Setuju kan? Sudah merasa diri benar kok, apa yang perlu diubah? Sudah merasa diri benar. Tapi kalau orang tahu, Tuhan, aku masih banyak kekurangan, kelemahan. Aku tahu apa yang baik. Contohnya apa yang baik. Bergosip itu tidak baik. Tapi aku bergosip. Itu kan berarti melakukan. Tapi misalnya contoh, orang lain mengutuk kita. Orang lain mengutuk kita. Berarti kan mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Apa yang kita lakukan? Yang baik. Apa yang baik? Contoh, orang lain mengutuk kita, menghina kita, melecehkan, merendahkan kita. Yang kita lakukan apa? Yang baik. Yang kita lakukan yang baik itu apa? Iya, kita bukan membalasnya dengan mengutuk, tetapi mengasihi, memberkati. Tuhan memberkatimu. Kita tahu yang baik itu ketika orang mengutuk kita, kita harus memberkati. Lakukanlah, jangan diam. Orang berkata di dunia ini, diam itu emas. Saya kasih tahu, dalam konteks tertentu, misalnya suamimu marah, diam itu kadang lebih bagus. Supaya reda dulu amarah emosinya. Kalau kau menjawab dia sedang marah, darah tinggi, maka yang terjadi bukan penyelesaian masalah. Makin runyam, makin benang kusut, makin besar masalah itu. Kadangkala dalam konteks tertentu diam itu emas. Tapi dalam konteks yang lain, tidak selamanya diam itu emas. Kalau kita berdiam diri, sudah saatnya kita harus bicara. Sudah saatnya kita harus berkata-kata. Maka harus kita berbuat. Harus kita berkata-kata. Menyampaikan sesuatu dalam situasi yang kondusif, situasi yang tepat. Itu perlu Bapak Ibu Saudara. Nangka maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong jangan kita sok rohani berkata, aku ini orangnya benar, gak ada salah. Saya kasih tahu, saya juga punya keberdosaan. Saya tahu ada banyak hal yang benar yang belum bisa kulakukan, tapi sebenarnya bisa kulakukan. Dan biasanya masalah terbesar di sini adalah melepaskan, memberikan pengampunan kepada sesama. Kita tahu memberikan pengampunan itu baik. Tapi karena keegoan, keakuan kita, karena keegoisan kita, kita sudah tahu bahwa melepaskan pengampunan, mengampuni, saling mengasihi, saling melayani itu baik. Tapi kadang-kala karena keegoan, kesombongan kita, karakter kita yang belum dicambah, belum diubah, kita tidak rela melakukan itu. Apa yang baik, yang benar menurut yang firman Tuhan itu tidak kita lakukan, maka kita berdosa. Nangka maksudnya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saya mau sampaikan. Masih bagian yang pertama. Bagaimana keluarga Elimelek menghadapi masalah dalam hidup. Saya mau kasih tahu. Mereka menghadapi masalah dengan cara salah. Salahnya apa? Mereka tidak melakukan apa yang benar, yang seharusnya mereka lakukan. Apa itu? 1. Mengintrospeksi, evaluasi, koreksi diri. Ketika terjadi masalah, baik kehidupan Bapak Ibu Saudara, langkah terbaik adalah introspeksi, evaluasi, koreksi diri. Tuhan, kami menghadapi masalah ini. Suamiku, istriku, anak-anakku, keluarga kecilku menghadapi masalah. Jangan-jangan karena ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan. Kenapa? Ada peristiwa di dalam kehidupan ini seperti keluarga Elimelek. Mereka bisa melakukan yang benar, tapi mereka tidak melakukan yang benar itu.
Justru besok saya akan membahas sebaliknya. Keluarga Elimelek, mereka tidak melakukan apa yang benar. Justru nanti mereka melakukan apa yang tidak benar. Tolong ya, jangan bingung ya. Tidak melakukan apa yang benar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua nanti keluarga Elimelek, mereka melakukan apa yang tidak benar. Yang pertama tadi, mereka tidak melakukan apa yang benar. Ada yang benar yang seharusnya mereka harus lakukan, mereka tidak lakukan. Tolong ditangkap permainan kata ini. Ini kehidupan kita. Realita kenyataan hidup kita. Kita tidak melakukan apa yang benar. Tapi di sisi lain, kita melakukan apa yang tidak benar. Yang kita pelajari bagian ketiga ini, keluarga Elimelek tidak melakukan apa yang benar. Seharusnya mereka melakukan apa yang benar, tapi mereka tidak lakukan. Apa itu? Pertama, introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Yang kedua, mereka tidak meminta pertimbangan, petunjuk, bimbingan, arahan Tuhan melalui berdoa kepada Tuhan. Besok kita akan pelajari mereka melakukan apa yang tidak benar. Nah, apa yang tidak benar yang dilakukan keluarga Elimelek? Nantikan besok. Kalau besok saya sudah pulang ke rumah, besok kita mulai jam 6. Sekali lagi, terima kasih Ibu Jacqueline telah memberikan respon tanggapan. Tidak apa-apa Pak Pendeta katanya. Terima kasih atas pengertiannya. Iya Bapak Ibu, karena saya rindu. Ini kan, saya merasa kalau saya tidak menyampaikan firman ini, entah berapapun yang menonton, barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi penguatan dan pencerahan rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak melakukan live itu, saya merasa, aduh. Pada kesempatan ini saya tidak menyapa teman-teman, sahabat di Facebook. Makanya kalaupun tadi sedikit terlambat karena kecapean tadi malam, melayani keluarga dulu. Bapak Saudara, saya mau kasih tahu. Ini Ibu Jacqueline banyak cerita kepada saya. Keluarga itu ada pergumulan. Keluarga itu ada masalah. Dan jangan lupa, saya ini keluarga saya juga banyak masalah. Banyak pergumulan, banyak hal yang perlu dibenahi. Tetapi saya tidak boleh berhenti melayani karena masih ada pergumulan, masalah keluarga terkait dengan sifat watak karakter. Tapi kemarin itu puji Tuhan, terjadi hal yang luar biasa, karya yang sangat besar. Ada kesalahpahaman, salah pengertian antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Kehadiran kita, berbahagialah orang yang bawa damai. Mereka disebut anak-anak Allah. Saya bersyukur sekali. Kemarin yang kelihatan mustahil bisa diterobos. Dengarkan baik. Barangkali Ibu Jacqueline dan keluarga lain juga punya ini. Susah sekali menerobos hal ini. Karena begitu susah sekali. Karena ada gap. Tapi puji Tuhan yang kemarin itu sampai ada di antara anggota keluarga berkata, saya tidak menyangka, saya tidak menduga akan terjadi pertemuan demikian. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali, bangga sekali. Kehadiran saya bersama istri saya, keluarga saya. Bukan menyombongkan diri, saya tidak mengklaim karena saya lah terjadi semua itu, tidak. Tapi karena Tuhan bekerja, gak ada rancangan, gak ada rencana sebelumnya. Mau bertemu, terjadi rekonsiliasi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya karena saya sangat senang, bangga dan sukacita, gak lihat jam lagi saya. Ternyata sudah mendekati jam 12. Perjalanan sudah tidur saya pagi, bukan lagi malam. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Kan jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu konteks sekarang adalah keluarga terdekat. Saya tidak mau Yudea, Samaria, ujung bumi dijangkau. Tapi Yerusalem jadi kebablasan, kebobolan. Saya tidak mau. Makanya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau saya terlambat live ini. Tapi puji Tuhan masih ada Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk menonton. Di antaranya Ibu Dina Sisi. Itu Rosmina Purba. Ada lagi Ibu Jacqueline. Ada lagi siapa tadi? Ibu Kristina Naaman. Ada tadi Pipin Siagian. Insinyur Pipin Siagian. Terima kasih Pak. Bapak atau Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Saya bersyukur sekali, senang sekali pagi ini. Karena apa? Karena keluargaku. Keluargaku adalah sorgaku. Saudara dikasih Tuhan bukan berarti keluarga sorga, tidak. Tapi ketika keluarga itu saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain.
maka di dalam keluarga itu akan ada suasana sorga, suasana yang menyenangkan, suasana bahagia, suasana sukacita. Ya, jadi hari ini kita masih belajar bagaimana keluarga Elimelek menghadapi masalah hidup. Yang pertama, mereka tidak melakukan yang benar, yang harusnya mereka lakukan. Apa itu? Koreksi, introspeksi, evaluasi diri. Ketika masalah menimpa kita, ketika masalah kita hadapi, katanya masa-masa gelap 2023, saya kasih tahu. Segeralah bertindak, koreksi, introspeksi, evaluasi diri. Jangan meniadakan yang ada. Jangan mengada-adakan yang tidak ada. Itu prinsipnya. Kalau ada, segeralah tuntaskan, selesaikan. Mohon pengampunan Tuhan. Tuhan memperbaharui kita, mengampuni kita, menyucikan, mengampuni kita. Dan Tuhan menolong kita berjalan di dalam hati yang baru, semangat yang baru, tahun yang baru, harapan yang baru. Besok kita akan bahas, mereka melakukan apa yang tidak benar. Apa yang tidak benar yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Kita akan pelajari, eksplorasi secara luas dan mendalam. Nantikan besok pagi jam 6. Ini promo, pengumuman. Pengumuman besok pagi jam 6. Silakan bergabung. Yang sekarang kita pelajari adalah keluarga Elimelek tidak melakukan apa yang benar, yang seharusnya mereka lakukan. Mereka lalai, mereka abai. Tapi yang kedua, mereka melakukan tindakan yang tidak benar. Apa itu? Kita pelajari besok. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan, menancapkan di hati dari setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tolong Tuhan di tengah kekurangan, kesederhanaan, keterbatasan hamba-Mu. Roh Kudus bekerja, menerjemahkan, mengartikan lebih luas mendalam. Mendarat di hati dari Bapak Ibu Saudara, para teman sahabat Facebook dimanapun. Berkati mereka yang telah mendengarkan, menyaksikan firman. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Ketika menghadapi masalah, kami diajarkan Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kalau kami tidak melakukan, kami berdosa kepada Tuhan. Hal pertama yang bisa kami lakukan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Dan kami juga mengutamakan berdoa kepada Tuhan. Memohon petunjuk, tuntunan, pimpinan, arahan Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik di mata Tuhan, itulah yang terbaik di mata kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Seluruh aspek hidup mereka, Tuhan jaga lindungi. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Hari ini dan besok dan malamnya jam 00. Kami akan masuk ke tahun yang baru. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biar tengah-tengah menghadapi masalah, kami belajar introspeksi diri. Kami belajar mengutamakan doa, memohon petunjuk, tuntunan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh diingatkan untuk tidak mencontoh yang tidak baik. Tapi kami meneladani apa yang baik dari firman-Mu. Teladan-teladan yang tidak baik kami jauhkan dari hidup kami sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran. Teladan-teladan yang baik menjadi inspirasi bagi kami untuk meniru hal yang baik sehingga hidup kami juga menjadi serupa dengan Kristus dan berjalan berdiri dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi beban, pergumulan dari Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Facebook hamba-Mu dimanapun. Berkati mereka dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Berkati kalau ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Sembuhkan dan pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang Tuhan teguhkan. Bahkan yang sedang mengalami problema pergumulan hidup keluarga. Terkait dengan pekerjaan, ekonomi, keuangan keluarga. Bela mereka Tuhan. Buka jalan. Nyatakan kuasa belas kasihan-Mu. Menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan tinggalkan tahun ini beberapa saat lagi. Kami akan masuk ke tahun yang baru. Di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati Bapak Sinyo Lopati, Ibu Jekin Sopakua, Mesia Lopati Crosby, Robert. Berkati juga Ibu Ita Ginting, Ibu Dina Sisi, Kristina Naaman, Ibu Neng Sine, Ibu Togontiria Sihombing. Bahkan juga Bapak Pipin, Siagian. Bahkan semua yang telah bergabung. Yang akan menonton kemudian berkati mereka dalam segenap aspek kehidupannya. Terpuji Bapa yang sungguh baik, kami sambut hari ini penuh syukur sukacita. Kami percaya hal-hal yang besar, hal-hal yang terbaik,
Hal-hal yang luar biasa Tuhan siapkan untuk kami nikmati. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk MC Right yang telah bergabung. Ya, Wiber Waru Wadu, saudara kita dari Nias bergabung. Salam untuk keluarga kita di sana. Ya, iya, kita doakan ya Pak Wiber Waru, Tuhan buka jalan di dalam menyelesaikan apa yang sedang dihadapi sekarang. Hotma Pini Rosita Pangeribuan, terima kasih telah bergabung. Iya, besok kita jam 4 sore ada ibadah tutup tahun. Sengaja saya buat jam 4 sore karena saya tahu di gereja masing-masing biasanya jam 7. Jadi supaya dapat double berkat, silakan bergabung besok jam 4 sore. Kita ada ibadah tutup tahun. Dan besok pagi tetap ada. Besok pagi jam 6. Karena saya sudah balik ke rumah, gak ada lagi kendala, saya bisa persiapkan lebih baik. Oke, sekian pertemuan kita. Ibu Jacqueline, salam untuk Bapak. Kayaknya hari ini gak sempat bergabung karena sibuk. Salam untuk Bapak ya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.